Perkenalkan, saya Franciscus Regi, NIM D10421710008, jurusan Informatika di Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan suatu proyek yang dimana proyek tersebut menyangkut nilai di ujian akhir semester saya pada mata kuliah dasar pemrograman. Di sini saya mengambil proyeknya sendiri dengan judul program kasir C++. Untuk pendahuluannya, kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu program tentang kasir yang sudah saya buat secara sederhana menggunakan aplikasi Dev C++ dengan tujuan melengkapi nilai ujian akhir semester saya pada mata kuliah dasar pemrograman. Pada kehidupan sehari-hari, mungkin kalimat kasir sudah sering terdengar di telinga kita. Sebelum saya mengkonversikan ke dalam algoritma, sedikit penjelasan tentang kasir dari saya. Kasir adalah tempat melakukan transaksi atau pembayaran yang menjadi akhir dari sebuah transaksi jual beli antara konsumen dan produsen, sehingga menghasilkan kepuasan pada masing-masing pihak. Kasir juga dapat diartikan sebagai pintu utama dalam dan terakhir di setiap transaksi yang terjadi di toko. Jika mempunyai pramuniaga yang sopan, melayani konsumen dengan tulus, ternyata setelah konsumen melakukan pembayaran pada kasir yang kurang ramah, kurang sopan, sehingga menyebabkan kebanyakan dari pengunjung tidak mau kembali lagi ke toko kita. Lain halnya jika kita mempunyai pramuniaga yang cenderung kurang sopan pada konsumennya, tetapi diimbangi dengan kasir yang sopan, lembut tutur bahasanya, kemungkinan customer yang mengeluh tidak akan kapok berbelanja ke toko kita lagi. Alangkah indahnya pramuniaga dengan kasir mempunyai servis yang memuaskan. Kredibilitas toko kita akan jauh lebih tinggi di mata customer Anda. Setiap penjualan harus melewati closing. Hal ini menentukan sekali apa yang akan terjadi pada calon konsumen kita di penjualan berikutnya. Kali ini saya akan menjelaskan algoritmanya. Sebelum saya membuat program C++ kasir ini, saya terlebih dahulu memahami beberapa struktur dasar algoritma seperti percabangan dan perulangan. Karena program ini menggunakan percabangan if, else pada saat menentukan diskon yang didapatkan dari total belanja, dan juga memakai perulangan for untuk mengulang perintah inputan dari user sesuai dengan jumlah beli. Selain itu, program ini juga memakai array atau larik untuk menampung beberapa nilai sekaligus dalam satu variabel yang sama. Kita mulai dengan menginisialisasikan atau deklarasikan variabel. Ada beberapa variabel yang dibuat dengan tipe integer, string, dan float yang sesuai dengan nilai yang akan ditampung pada masing-masing variabel. Selain itu, beberapa variabel menggunakan array seperti nama barang, harga, jumlah, dan subtotal dengan ukuran maksimal 50 tempat atau 50 space. Variabel tersebut menggunakan larik karena nantinya pengguna akan bisa memasukkan nilai yang lebih dari satu berdasarkan barang yang dibeli. Pengguna memasukkan jumlah beli dengan sintaks cin jumlah beli. Program akan melakukan perulangan atau looping sebanyak jumlah beli yang dimasukkan user, sekali lagi yang dimasukkan user pada saat program awal dijalankan. Dan pengguna akan memasukkan nilai nama, barang harga, dan jumlah kode programnya. Setiap nilai yang dimasukkan akan disimpan pada array berdasarkan indeks ke i. Ingat, indeks array dimulai dari 0, sehingga nilai i kita inisialisasikan nilai awalnya adalah 0.
dilanjutkan dengan pengguna menginputkan nama barang yang disimpan pada array dengan sintak cin nama underscore barang variabel i. Kemudian pengguna diminta untuk menginputkan jumlah yang disimpan pada array dengan sintak cin jumlah variabel i, dan pengguna diminta untuk menginputkan nilai harga yang disimpan pada array juga dengan sintak cin harga variabel i. Kemudian untuk menjumlahkan harga subtotal barang, kita menggunakan sintak subtotal variabel i sama dengan jumlah variabel i dikalikan harga variabel i. Pada sintak ini berfungsi untuk menjumlahkan harga barang dikali jumlah yang dibeli, sehingga kita bisa mengetahui harga subtotal barang tersebut. Kemudian kita diminta untuk menjumlahkan seluruh subtotal barang dengan sintak total plus sama dengan subtotal variabel i. Sintak ini berfungsi untuk menjumlahkan seluruh nilai pada array subtotal menggunakan operator addition existment yang disimpan pada variabel total. Kemudian kita menampilkan semua nilai array dengan sintak setw, kemudian diikuti dengan subtotal variabel i n, berfungsi untuk menampilkan semua nilai pada array yang diakses melalui indeks dengan bantuan variabel i. Kita juga menggunakan fungsi setw untuk mengatur lebar agar tetap sesuai. Ada kondisi yang dibuat untuk menentukan diskon nantinya yang akan kita dapat berdasarkan total belanja. Selanjutnya, untuk menentukan berapa jumlah diskon yang didapatkan, kita menggunakan percabangan if else. Aturan yang dibuat adalah jika total belanja lebih dari atau sama dengan 100.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar 0,6%. Sementara jika lebih dari atau sama dengan 50.000 mendapatkan diskon 0,4%. Sedangkan jika lebih dari 1 atau sama dengan 25.000 mendapatkan 0,2%. Jika tidak memenuhi kondisi-kondisi di atas, maka pelanggan tersebut tidak mendapatkan diskon. Kemudian program nantinya akan menampilkan keterangan dengan menampilkan jumlah bayar yang belum berbentuk diskon dengan sintak cout jumlah bayar, kemudian RP dan total N, dan akan menampilkan juga pada tampilan diskonnya dengan sintak cout diskon RP diskon N, menampilkan total harga yang harus dibayar, total bayar, kemudian diikuti dengan diskon dan N. Input dari user untuk jumlah yang dibayar sesuai nilai uang yang telah dibayarkan ke kasir, dan kemudian program menampilkan uang kembali dengan sintak kembali bayar kurang dari total dan diskon N. Baik, langsung saja saya akan mengimplementasikan algoritma program kasir tadi menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan aplikasi Dev C++, yang dimana ketika kita akan membuat suatu program ke dalam aplikasi Dev C++, kita diminta untuk menggunakan beberapa header seperti memasukkan include, iostream, yang dimana nanti akan mengenali proses input atau output pada program, terus string untuk mengenali variabel dengan tipe data string,
Kemudian IO main pay untuk mengenal fungsi SETW, dan di sini kita akan menempatkan atau menginisialisasikan deklarasi variabel dengan tipe data integer. Kita inisialisasikan jumlah beli dengan jum_beli, bayar, diskon, jumlah dengan 50 tempat atau 50 space, harga dengan 50 tempat atau 50 space, subtotal yang kita inisialisasikan dengan sub_top dengan 50 tempat dan 50 space juga. Kemudian diikuti dengan tipe data string untuk nama barang dengan inisialisasi nama barang, nama_barang dengan 50 tempat dan 50 space. Kemudian tipe data float untuk total yang kita inisialisasikan dengan TOT. Kemudian nantinya pengguna akan memasukkan jumlah beli dengan sintaks cin jum_beli. Perhatikan pada sintaks for integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah beli, nilai i akan terus ditambahkan atau yang biasa kita kenal dengan kata increment selama nilai i kurang dari jumlah beli. Dan diikuti dengan pengguna yang akan menginputkan pada nama barang yang disimpan pada array nama barang dengan sintaks cin nama_barang kemudian variabel i, dan pengguna juga akan menginputkan jumlah yang disimpan pada array jumlah dengan sintaks cin jumlah variabel i, dan pengguna juga akan menginputkan nilai harga yang disimpan pada array harga dengan cin harga variabel i. Untuk menyebelahkan harga subtotal barang, di sini saya menggunakan sintaks sub_tot variabel i sama dengan jumlah variabel i akan dikali dengan harga variabel i, dan diikuti dengan sintaks tot tambah sama dengan subtotal atau sub_tot variabel i, yang dimana sintaks ini akan menyebelahkan seluruh subtotal barangnya nanti. Dan di sini akan ada sintaks yang menampilkan semua nilai array dengan sintaks cout i tambah 1 SETW nama barang variabel i SETW jumlah variabel i SETW harga variabel i SETW 12 subtotal variabel i kemudian n. Ada 4 kondisi yang tadi sudah saya jelaskan di penjelasan algoritma, yang dimana kondisi ini akan menentukan diskon yang didapatkan berdasarkan total belanja. Dengan kondisi pertama, if jika total lebih besar atau sama dengan 100.000, maka diskon akan diberikan sebesar 0,06% yang akan dikalikan dengan total. Kondisi kedua, jika total lebih besar atau sama dengan 50.000, maka diskon yang dikenakan sebesar 0,04%. Kondisi ketiga, total lebih besar atau sama dengan 25.000, diskon dikenakan 0,02%. Kemudian yang terakhir, jika tidak memenuhi kondisi di atas, maka pelanggan tersebut tidak mendapatkan diskon apapun. Di sini untuk menampilkan keterangannya ada sintaks dengan cout jumlah bayar yang akan menampilkan jumlah bayar yang belum termasuk diskon. Cout diskon diikuti dengan RP diskon N yang akan menampilkan nilai diskon, dan cout total bayar RP tot dan diskon N menampilkan total harga yang harus dibayar. Diikuti dengan sintaks cin bayar
user akan diminta untuk memasukkan nilai jumlah yang dibayar. Kemudian cout kembali, sintaks cout kembali untuk menampilkan uang kembali jika uang bayar lebih dari total bayar. Apabila kita compile dan kita jalankan, hasil dari output untuk program yang sudah kita jelaskan tadi akan mengeluarkan jadi programnya akan mengeluarkan dan meminta untuk user memasukkan jumlah beli, misalkan jumlah belinya atau jumlah barang yang sudah dibeli oleh konsumen. Misalkan ada 2 barang, dengan barang pertama misalkan namanya beras dengan jumlah 2 dengan harga 70.000 per satu jumlah barangnya, dengan kembali memasukkan barang kedua, misalkan di sini sabun, diminta lagi untuk menginputkan jumlah misalkan 4 dengan persatuan harga sabun, misalkan di sini 3.000. Nah, jadi program akan mengeluarkan untuk nomor barang, jumlah, harga, dan subtotalnya. Kemudian di sini terdapat juga jumlah bayar 152.000 yang belum termasuk diskon. Setelah itu program juga mengeluarkan diskon sebesar 9.120 rupiah yang sudah ditotalkan dengan jumlah bayar. Kemudian total yang harus dibayar oleh konsumen sebesar 142.880 rupiah. Kemudian user diminta untuk memasukkan nilai bayar, misalkan uang yang telah dibayarkan senilai 200.000. Jadi program akan menampilkan nilai kembali yang tadinya kita bayarkan dengan uang 200.000 dengan kembalian 57.120 rupiah. Jadi itulah pembahasan saya mengenai program kasir menggunakan bahasa pemrograman C++. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar lewat contoh kasus ini. Jika ada penjelasan yang kurang dari saya harap bisa dimaklumi karena di sini saya juga masih belajar. Sekian dari saya, terima kasih.